Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi IPA, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu apa saja yang termasuk dalam makhluk hidup? Ya betul, makhluk hidup misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar burung elang. Burung elang disebut makhluk hidup. Kenapa? Karena burung elang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Antara lain bernapas, bergerak, berkembang biak. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup antara lain: yang pertama bernapas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak atau reproduksi, yang keenam peka terhadap rangsang, yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup? Karena mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya ini batu. Batu disebut benda tak hidup. Kenapa? Karena batu tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri benda tak hidup? Jadi, ciri-ciri benda tak hidup adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Antara lain, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak atau reproduksi, tidak peka terhadap rangsang, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, jadi kalian sudah mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup dan mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup. Nah, di sini ada penugasan 1. Silahkan kalian kerjakan. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah perubahan posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Nah, contoh gerak sebagian tubuh pada hewan dan manusia misalnya gerakan mata, gerakan telinga, gerakan jari jemari. Nah, itu adalah contoh gerakan sebagian tubuh. Nah, sedangkan contoh gerakan seluruh tubuh misalnya berjalan, berlari, dan berenang. Hewan dan manusia dapat bergerak karena ada sistem gerak dalam tubuh, yaitu adanya tulang, sendi, dan otot. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bisa melakukan gerak sebagian tubuh. Misalnya gerak menutupnya daun putri malu bila disentuh. Kemudian gerak ujung batang menuju sinar matahari. Kemudian gerak menutupnya tanaman pinus ketika ada serangga yang hinggap di tanaman tersebut. Nah, gerak pada manusia disebut gerak aktif karena dapat berpindah tempat. Sedangkan gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif karena tidak berpindah tempat. Ciri hidup yang kedua yaitu bernapas. Apa itu bernapas?
Bernapas adalah proses pengambilan oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi makanan menghasilkan tenaga atau energi. Kemudian dari proses oksidasi makanan itu akan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Jadi bernapas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Manusia dan beberapa hewan di darat seperti kucing, ayam, itu bernapas menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernapas menggunakan insang. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernapas dengan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan bulu-bulu akar pada akar. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makan. Kenapa makhluk hidup perlu makan? Karena dengan makanan, maka makhluk hidup dapat memperoleh tenaga, kemudian untuk proses pertumbuhan, dan untuk mempertahankan hidup. Cara memperoleh makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Nah, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga tumbuhan disebut dengan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Bagaimana dengan manusia dan hewan? Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung pada tumbuhan. Sehingga manusia dan hewan disebut dengan konsumen. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah proses pertambahan tinggi atau panjang organ tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, misalnya pertumbuhan tanaman yaitu dari biji, kemudian tumbuh kecambah, kemudian tumbuh tunas, dan akhirnya tumbuh daun. Nah, selanjutnya berkembang. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan pada manusia. Misalnya, anak bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, bisa berlari, bisa naik sepeda. Nah, itu merupakan proses perkembangan. Kalau proses pertumbuhan pada manusia, misalnya bertambah berat badan anak, bertambah tinggi badan, itu tumbuh. Sedangkan pada hewan, berkembang itu misalnya kucing atau anjing semakin pintar. Sedangkan pada tumbuhan, proses berkembang itu misalnya muncul bunga, muncul buah, atau biji. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang mengenai. Misalnya, pada tumbuhan putri malu akan menguncup daunnya bila kena sentuhan. Nah, ini berarti adanya rangsang sentuhan, terjadi tanggapan daun menguncup. Kemudian pada manusia ketika mencium bau yang menyengat akan menutup hidungnya.
Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada manusia, seorang anak dilahirkan dari ayah dan ibunya. Pada hewan, dilahirkan dari kedua induknya. Bagaimana dengan tanaman? Nah, kalau tanaman ada dengan stek pada melati, kemudian tunas pada pohon pisang, biji pada pepaya, bertelur ayam. Cara berkembang biak ada dua. Yang pertama yaitu secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan melalui pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Contohnya tumbuhan berkembang biak dengan biji, misalnya pepaya. Kemudian ayam bertelur. Manusia melahirkan. Cara berkembang biak yang kedua adalah secara tak kawin atau disebut dengan vegetatif, yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya daun pada tanaman cocor bebek, kemudian stek pada tanaman singkong, cincau, dan melati, dan tunas pada tanaman pisang. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang kita sebut dengan adaptasi. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan adalah merupakan upaya mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan. Contohnya, tanaman jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau agar bisa bertahan hidup. Nah, pada saat musim hujan, daun jati tumbuh subur. Ketika musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses penguapan sehingga tanaman jati dapat bertahan hidup di musim kemarau. Nah, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah ekskresi, yaitu sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang bila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Contoh, ekskresi manusia dan hewan bernapas mengeluarkan gas karbon dioksida. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Sebagai contoh, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kelebihan glukosa dalam darah diubah oleh insulin menjadi glikogen. Jika tubuh memerlukan glukosa untuk memperoleh tenaga, maka glikogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa. Demikianlah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini ada penugasan 2. Di sini kalian harus mempraktekkan. Tujuan dari penugasan 2 adalah memperagakan bahwa proses bernapas menghasilkan uap air dalam bentuk gas. Jadi nanti kalian tiupkan napasmu dari mulut ke arah cermin. Amati apa yang terjadi. Jadi nanti ibu minta fotonya.
Selanjutnya, penugasan 3. Tujuannya memperagakan proses peka terhadap rangsang. Medianya putri malu. Jadi kalian cari tumbuhan putri malu, setelah itu disentuh. Amati apa yang terjadi. Dan kalian foto. Selanjutnya tugas keempat, tujuannya memperagakan proses pertumbuhan. Jadi di sini kalian siapkan biji kacang hijau, kapas atau kain, kemudian piring kecil. Nah, langkah-langkahnya kalian baca, kemudian prosesnya difoto. Dan amati pertumbuhan kacang hijau tersebut. Selanjutnya untuk penugasan 5, kalian kerjakan soal berikut ini. Nah, selanjutnya soal pilihan ganda. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada kesulitan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri ke WA Ibu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.